Gimana bulan ini? Tahun ini puasanya lancar gak? Ada belum berapa? Ayo. Kalau aku, karena aku cewek, pasti ada bolong yang datang tamu. Tapi selain itu juga aku kayak ada beberapa kali bolong gitu pas lagi gak enak badan gitu. Nanti kita ganti puasanya bareng ya, temenin aku ganti puasa. Terus kayak tahun ini tuh bulan Ramadannya kayak aku ngerasanya kayak kurang gitu loh, karena pas Ramadan, pas Idul Fitrinya juga nggak bisa pulang kampung, aku nggak bisa ke situ Bondo, nggak bisa ke Jepang juga karena emang dilarang buat mudik kan. Jadi aku kayak di Jakarta aja ke rumah saudara aku. Kamu juga nggak mudik kan, nggak kemana-mana karena nggak bisa juga. Kalau kamu di rumah kamu biasanya kalau bulan Ramadan masak apa? Kalau aku dari tahun ke tahun pasti di rumah aku ini sebenarnya itu kayak nggak ada hubungannya sama Ramadan gitu, cuma nggak tahu dari dulu papa aku kan, mama aku nggak bisa masak masakan Indo kan, jadi papa aku tuh selalu setiap tahun dari kapan ya, dari pokoknya masih udah lama lah, papaku selalu masak itu semur semur sama sop buntut. Padahal itu kan biasanya kalau Ramadan kan orang masaknya opor, terus apa sih, ketupat sayur gitu-gitu kan, rendang gitu. Cuma nggak tahu papa aku, mungkin karena mamaku nggak bisa masak yang ribet gitu, akhirnya papaku masak. Tapi papaku bisa masak, tapi masak semur ayam, semur daging, bukan semur jengkol ya, semur daging. Terus sama sop buntut setiap tahun. Terus kalau mamaku, jadi Ramadan aku tuh kayak nyampur gitu loh, masakan Indo sama masakan Jepang. Kalau mamaku biasanya kalau masak itu loh, kroket ya, pasti bahasa Indonesianya kroket ya, kroket terus tengah-tengahnya apa namanya, dikasih telur tartar sos, tau nggak tartar sos, telur yang ada mayonesnya gitu, enak. Kalau aku sama kakak aku biasanya sesi makannya aja, nggak ngebantuin beresin piring doang, karena aku nggak bisa masak. Kalau semur nggak bisa sih, kalau kroket aku bisa, bisa nggak enak tapi. Terus kayak sekarang tuh aku tuh tahun ini kayak ada beberapa kali bukber sih ada, tapi kan nggak sesering, nggak kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya. Kalau tahun kemarin kan juga udah pandemik. Kalau 2 tahun yang lalu itu biasanya aku tuh kayak sering banget bukber sama temen gitu. Cuman tahun ini juga dikit banget. Tahun ini aku kayak cuman 2 kali gitu kan sama temen. Itu juga kayak was banget, hati-hati gitu. Kalau lagi makan juga kayak lebih sedikit ngobrolnya. Kalau mau ngobrol ya abis makan pakai masker gitu. Terus kalau bulan Ramadan tuh biasanya itu kan dapat THR. Kamu masih dapat gak sih THR? Kalau dulu pas masih aku sampai SMA aku masih dapat, sampai SMA tuh aku masih dapat dari om aku. Om aku tuh, papaku kan 7 bersaudara ya, jadi kayak dari semua tante aku, om aku tuh dapat gitu. Cuman nggak tahu ya, ini aku jadi curhat keluarga aja ya. Tahun ini tuh om aku sama tante aku tuh innalillahi, ada beberapa 3 orang ada yang meninggal. Terus jadinya ya aku makin dikit ya THR-nya ya. Dan emang terus kayak emang apa namanya, semenjak aku lulus SMA aku dapat THR tuh cuman dari itu doang, papa doang, 1 orang doang dari papa doang. Jadi ya udah gitu, aku udah dari sebelum Ramadan juga aku udah tahu aku bakal dapat berapa THR-nya. Kalau cowok pasti lebih sedikit gak sih dapat THR, kayak malah disuruh cari, ya udah cari kerjaan aja sendiri gitu. Enggak ya, aku mikirnya gitu sih, karena kakakku yang cowok, aku tuh bulan Ramadan nggak pernah ngelewatin Ramadan di Indonesia bareng kakakku yang cowok, bareng Kazaki tuh nggak pernah. Karena dulu pas kecil sih ya sering, cuman kalau semenjak gede Kazaki tinggal Jepang, dia juga kayak jarang banget pulang ke Jepang pas lagi bulan Ramadan. Jadinya ya udah nggak pernah puasa bareng, nggak pernah. Terus sholat id bareng juga nggak pernah kalau sama Kazaki. Iya bener, sholat id bareng aku sama Kazaki nggak pernah ya, bener. Terus kayak keliling ke rumah saudara sama Kazaki juga nggak pernah. Bahkan aku pulang ke situ Bondo bareng Kazaki itu kayak udah berapa tahun lalu ya, udah lama banget gitu. Yang biasanya aku kangen dari bulan puasa itu sebenarnya bukbernya, apalagi kalau misalnya sebelum pandemi kan kuliah ya, sekolah kan. Jadi kayak pulang sekolah kalau misalnya selesai kelas jam 5 gitu, kayak aku nunggu buka puasa dulu bareng temen-temen di kampus, nunggu buka puasa.
Terus abis buka puasa bareng di kampus, padahal buka puasanya bukan buka puasa yang proper yang kayak nyediain ini enggak, cuman kayak ya udah gitu minum bareng, astagfirullahaladzim, minum air putih maksudnya ya, minum air putih bareng di kampus gitu doang sih. Tapi kayak asik aja gitu, walaupun nggak ke mall, nggak ke restoran, cuma di kampus doang, di kantin doang, tapi kayak buka puasa bareng-bareng tuh seru gitu. Jadi sebenarnya yang aku kangenin tuh bulan puasa tuh itu, cuman kan karena kondisinya juga seperti ini nggak bisa ngelakuin itu semua gitu. Jadi semoga tahun depan udah pandemi udah berakhir, jadinya bisa buka puasa bareng, bisa mudik, bisa ketemu keluarga, bisa ziarah ke makam nenek kakek, ketemu kamu juga, ketemu keluarga kamu, minal aidin, halal bihalal. Nggak bisa. Tahun ini juga biasanya aku kalau pulang kampung selalu ke makam nenek kakek gitu kan, cuma tahun ini juga nggak bisa gitu. Semoga tahun depan semuanya sudah kembali normal seperti biasa, amin. Kalau di situ Bondo itu tradisinya sebenarnya nggak ada tradisi yang tradisi banget gitu ya, cuman kalau di situ Bondo tuh rumah aku itu jadi papa aku itu 7 bersaudara, cuman tinggalnya tuh bersebelas anaknya, jadinya anak-anaknya ada 11 orang. Dan otomatis sekarang semua anaknya udah gede dong, udah pada punya anak, bahkan udah ada yang punya cucu juga gitu. Terus kayak ngumpul di satu rumah, jadi kita pas sholat itu pagi-pagi rame gitu, semuanya berangkat rame. Terus itu sih yang aku kangenin, kayak rame-rame semuanya. Terus pas makan juga semuanya ngumpul. Dan kalau misalnya di situ Bondo itu biasanya, ini nggak tahu tradisi situ Bondo apa tradisi keluarga Syahab apa tradisi orang Arab ya, cuma biasanya kalau di sana itu kalau cowok makan sendiri, kalau cewek makan sendiri. Jadi biasanya itu ya bapak-bapak, cowok-cowok, anak-anak cowok, semua yang pokoknya cowok itu biasanya makannya duluan tuh, abis sholat itu langsung makan. Yang cewek-ceweknya kayak yang nungguin cowok-cowoknya selesai makan baru gantian cewek-ceweknya kayak gitu. Terus kalau misalnya di situ Bondo tuh sama tante aku selalu disediain kue-kue kering ya, kayak putri salju, nastar. Kalau di rumah aku kan enggak ya, karena rumahku tuh bukan tradisi orang Indonesia banget yang nyiapin kue-kue nastar gitu. Paling kalau bulan Ramadan di rumahku tuh yang bulan Ramadan banget itu biasanya itu kurma, biasanya ada kurma, kadang entah dikasih sama om aku, atau kalau kali ini aku pernah dikasih sama teman aku juga kurma gitu. Kalau kurma selalu ada, cuman kalau kue-kue kering putri salju, nastar gitu jarang ada sih di rumahku, karena di rumahku semuanya diet, jadi nggak ada yang makan kue-kue kayak gitu. Jadi ya paling cuman ada kurma. Terus kue kering favorit aku itu nastar sama putri salju. Kalau nastar aku sukanya yang nanasnya, selain nanasnya yang di dalam itu yang banyak, bukan yang pelit. Kalau putri salju itu biasanya aku kan ngambil putri salju, terus kayak aku jilatin dulu gitu loh gulanya, baru pas gulanya udah nggak ada baru aku makan kuenya, karena enak gitu cara makan itu. Cobain deh. Tapi kalau misalnya lagi bulan Ramadan kan tradisinya katanya itu ya, suka ditanyain kapan nikah. Tapi jujur ya, saudara aku nggak tahu saudara aku nonton apa enggak, maafin yang ngomongin. Saudara aku yang masih di bawah aku lah, aku umur 23, 20 apa belum 20 gitu udah nikah. Jadi kayak satu persatu saudara aku yang umurnya di bawah aku yang cewek semuanya nikah. Entah ada yang nikah, entah ada yang tunangan. Keluarga papaku belum ada nih, bahkan Kak Zaki belum, Sakina belum, aku juga belum. Jadi kadang kayak kalau aku ya jarang sih disindir sama saudara yang kapan nikah gitu, jarang ya, karena mungkin mereka tahu juga gitu. Cuma kadang akhir-akhir ini mama sama papaku tuh kayak, kalau mamaku biasanya ngomongnya kayak kalau misalnya lagi lihat baju gitu, kayak ih lucu ya, mama pengen punya kalau ngeliat kayak gini mama pengen cepet-cepet punya cucu gitu. Kalau papaku kalau nyindir tuh kadang, iya nih, papaku kan anak pertama dari 7 bersaudara, adik-adik papa udah pada jadi kakek, papa belum, kayak gitu. Cuman ya mereka nggak nyindirnya ayo dong cepet nikah sih dong, nggak sih. Apalagi aku anak terakhir kan, bahkan kakak-kakakku aja belum nikah, belum ada yang tunangan gitu. Cuma kayaknya di keluarga aku yang paling cepet nikah, ini menurut prediksi Ayana ya, ramalan Ayana, yang pertama nikah pasti Kak Zaki, udah proses. Yang kedua kayaknya sebelum Sakina aku gitu. Sakina dia anaknya belajar terus kan, abis kuliah umum kedokteran mau kan ngambil spesialis, belajar lagi. Kalau aku kan belajar, aku sekarang lagi belajar dari ibu rumah tangga yang baik gitu. Jadinya aku mikirnya kayaknya yang nikah duluan tuh aku dibanding Sakina gitu.
Mamaku tuh kalau misalnya kadang ngomong kayak, ih bajunya cantik, lucu banget, kayak konfuku kawaii na, kayak gitu. Jadi dia ngomong, ih baju ini lucu banget ya, pengen cepet punya cucu gitu. Biasanya dia ngomongnya gini nih, baru banget kejadian kemarin. Jadi itu aku lagi cari baju Ramadan, bulan Ramadan ya, bulan Ramadan aku lagi cari kan buat pergi ke saudara aku gitu. Masuklah ke salah satu toko baju, berawal dari ZR lah, inisialnya ZR. Terus masukkan tuh, udah nih habis baju aku. Sekarang kalau di mall, kalau masuk ke toko baju biasanya kan masuk dari sini, keluarnya bukan dari sini lagi, biasanya keluarnya dari pintu yang lain kan. Nah kalau si toko baju yang aku masukin ZR itu, masuknya dari tempat perempuan, keluarnya itu harus ngelewatin tempat baju anak ke tempat cowok gitu kan. Lewatin lah tempat baju anak, emang lucu-lucu banget bajunya. Terus kayak mama aku tuh ngomong, coba mama punya cucu pasti mama beliin semuanya nih, kayak gitu loh. Jadi kayak curhat lucu. Makasih ya udah nemenin aku video call di Idul Fitri ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf aku sayang kamu lahir dan batin. Salah, yang serius. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Makasih semuanya, makasih ya, bye bye.